Ya. Minggu depan kita laksanakan offline lagi di teknik mesin. Ya. Terus kemudian kita langsung saja minggu kemarin itu kita sudah review mengenai termodinamika, pentingnya termodinamika. Ya, masing-masing harapan saya masing-masing bisa introspeksi diri, mengevaluasi diri masing-masing sehingga yang merasa masih kurang, ya, yang merasa pengetahuan termonya masih kurang itu ya harus yang mandiri untuk menyiapkannya untuk belajar dengan baik, sedangkan yang merasa sudah ya terus ditingkatkan. Ya jadi itu ilmu termodinamika itu seperti itu. Kalau basicnya, kalau pondasinya itu masih belum kuat, ya nanti akan kesulitan, akan merasa berat di bagian aplikasi. Tetapi sebaliknya, kalau di pondasinya itu sudah kuat, sudah baik, sudah terkuasai, maka di aplikasinya itu jadi sangat menarik karena basicnya sudah dikuasai. Nah itu kemarin sudah saya sampaikan mengenai dasarannya termo. Jadi Anda pertama harus tahu bisa menentukan tingkat keadaan, ya, tingkat keadaan, sederetan sifat-sifat itu. Jadi kalau ada pernyataan atau ada data suatu zat, ya nanti yang diperhatikan dulu apa, oh zatnya itu apa, apakah dia air, apakah dia gas, apakah dia amonia, ataukah dia refrigeran, ya itu yang diperhatikan. Kenapa harus diperhatikan? Karena nanti terkait dengan tabel di properties, ya. Ya, jadi nanti propertiesnya itu dilihat dari tabel yang sesuai. Terus kemudian setelah itu sudah ketemu bisa mencari tabelnya, itu nanti dicari tingkat keadaannya, sederetan sifat-sifat yang ditentukan oleh minimal 2 sifatnya. Jadi apa itu? Ya bisa itu tekanan, bisa itu suhu, bisa itu volume spesifik, bisa itu energi dalam, bisa itu entalpi, bisa itu entropi. Jadi ada 6 sifat yang nanti yang kita pelajari di termo. Ya, terus kemudian setelah itu setelah bisa menemukan tingkat keadaan, selanjutnya bagaimana tingkat keadaan itu mengalami atau melakukan proses. Misalkan dari tingkat keadaan 1 diproses dipanaskan, diproses didinginkan, diproses dikompresi, diproses diekspansi, dan seterusnya. Nah, di proses itu nanti Anda harus bisa menggambarkan dari titik 1 tadi itu diproses sampai titik 2, atau dari titik awal diproses sampai titik akhir. Itu Anda bisa gambarkan nanti di grafik, bisa itu TS diagram, bisa itu PV diagram, tergantung grafik yang diminta. Ya, tapi paling tidak Anda harus bisa menunjukkan dua grafik itu, ya, TS atau TV diagram atau PS atau PV diagram. Itu paling tidak itu. Terus kemudian setelah bisa menggambarkan prosesnya, itu nanti bisa dihitung berdasarkan persamaan kesetimbangan massa, persamaan kesetimbangan energi untuk sistem tertutup ataupun sistem terbuka. Anda bisa menghitung apa itu kebutuhan, bisa itu kebutuhan panasnya, atau itu panas yang dilepas, atau itu kerja yang dibutuhkan, atau kerja yang dihasilkan. Ya, jadi
nanti interaksi di antara fluida, interaksi di sistem termodinamika itu hanya bisa berupa panas dan kerja. Jadi bentuk energi yang bisa keluar masuk batas sistem itu hanya panas dan kerja. Panas nutasnya Q, kerja nutasnya W. Itu bentuk energi yang bisa berinteraksi masuk dan keluar batas sistem. Tetapi dia tidak mempunyai, jadi dia ada nilainya saat terjadi interaksi. Jadi gambarannya begini, misalkan Anda punya air 1 liter di bejana, terus kemudian Anda dipanaskan di kompor begitu ya, dengan Q tertentu. Ya, jadi Q bentuk energi yang bisa berinteraksi, jadi nanti sistemnya panci, air di dalam panci itu digambarkan sebuah sistem, ya, terus kemudian itu sistem nanti interaksinya semua sesuatu yang ada di luar sistem itu namanya surrounding atau lingkungan, dan nanti interaksi sistem dan lingkungan itulah yang digambarkan interaksinya digambarkan di situ ada Q masuk ke sistem. Jadi Q di situ hanya mempunyai nilai saat terjadi interaksi. Jadi air yang tadinya misalkan tadinya suhunya 30 derajat Celcius atau suhu kamar ya 30 derajat Celcius, terus kemudian tekanannya 1 atmosfer dipanaskan dengan Q, misalkan Q-nya 100 watt begitu ya. Nah, itu nanti Q itu hanya ada saat terjadi interaksi. Terus kemudian selama misalkan aja 5 menit gitu ya. Setelah 5 menit dimatikan ya Q-nya, kemudian diukur airnya. Oh, ternyata airnya menjadi lebih panas. Suhunya misalkan menjadi 50 derajat Celcius. Ya, itu nanti bisa pertanyaan bisa macam-macam. Misalkan Q-nya itu diketahui, ya, itu nanti bisa dihitung keadaan akhirnya dari persamaan kesetimbangan energi. Jadi yang tadinya itu energi awalnya itu misalkan aja 100 dipanasi selama misalkan 5 menit dengan daya atau dengan panas berapa, nanti bisa dihitung kondisi akhirnya. Atau dibalik, kalau kondisi awalnya diketahui, kondisi akhirnya diketahui, berarti panas yang ditambahkan atau panas yang diberikan itu berapa, itu juga bisa. Atau dibalik, tingkat keadaannya tidak diketahui, dipanaskan dengan Q tertentu, misalkan Q-nya tertentu, terus kemudian selesai pemanasan itu diukur kondisinya tertentu, berapa kondisi awalnya, itu juga bisa. Ya, itu baru proses 1 ke 2. Nanti di termo itu bisa prosesnya proses yang tertutup, yaitu 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 1 lagi, membentuk sebuah siklus. Ya, membentuk sebuah cycle 1 2 3 4 atau 1 2 3 1, 1 2 3 4 1 ya, dan seterusnya. Nah, kalau sudah seperti itu nanti Anda bisa ya sama caranya dicari dulu tingkat keadaan di masing-masing, terus kemudian nanti baru dicari interaksi per proses. Nanti baru dicari atau dihitung interaksi totalnya. Tingkat keadaan 2 dan seterusnya itu nanti bisa didapatkan dari mana? Yang pertama itu dari data, ya. Biasanya data di soal ya bisa ditunjukkan dua data ditunjukkan, tapi seringkali ditunjukkan cuma satu. Satunya didapatkan dari mana? Dari proses. Jadi misalkan prosesnya itu terjadi secara isokoris, berarti volume 2 sama dengan volume 1. Oh, prosesnya terjadi secara isentropik, ya isentropik, berarti S2 entropi 2 sama dengan entropi 1. Oh, prosesnya terjadi secara isotermal, berarti T2 sama dengan T1. Isobaris P2 sama dengan P1.
ya, dan seterusnya. Jadi datanya itu bisa ditunjukkan apa itu data, bisa juga ditunjukkan dari proses. Bisa juga sebuah proses yang beruntun itu misalkan 1 ke 2, 2 ke 3. Titik 2 itu tidak diketahui sama sekali. Ya, jadi titik 2 itu ini yang tingkat kesulitannya paling tinggi. Titik 2 itu kan harus untuk bisa dicari tingkat keadaan kan harus ada 2 data loh. Nah, itu datanya yang satu didapat dari titik 1. Jadi proses 1 ke 2 itu diketahui, misalkan isobaris, berarti titik 2 nanti meskipun tidak diketahui dia sama dengan titik 1. Terus kemudian 2 ke 3 diketahui prosesnya, titik 3-nya diketahui. Ya, sehingga data yang satunya dicari dari titik 3. Ya, sehingga itu juga memungkinkan. Ya, memungkinkan artinya itu proses itu dicari dari titik 1 dan juga dicari dari titik 3. Ya, itu biasanya yang sulit seperti itu. Itu ya, mungkin reviewnya. Ada yang ditanyakan sampai sini? Ada yang tanyakan? Belum mungkin, Pak. Belum, Pak. Ya, jadi itu silakan di evaluasi masing-masing yang merasa masih kurang, sangat kurang itu ya harus menyiapkan dengan baik. Atau kalau tidak ya di drop saja ngambil termo 1 lagi. Ya, untuk apa itu memperbaiki pondasi di termo ini. Karena kalau tidak ya nanti Anda akan kesulitan. Ya, tetapi kalau saya bisa mandiri memperbaiki pondasi termo satunya ya silakan. Ya, ini saya lanjutkan bab 9 itu gas power system. Jadi ini sebagai learning outcome ya dari bab 9 gas power plant itu when you complete your study of this chapter you will be able to, yang pertama ketika kamu menyelesaikan mempelajari bab ini maka kamu akan dapat yang pertama itu perform air standard analysis of internal combustion engine based on the auto, diesel, and dual cycle, including sketching PV and TS diagram and evaluating property data at principal state, applying energy, entropy, and exergy balances, determining net power output, thermal efficiency, and mean effective pressure. Jadi nanti Anda harus sudah bisa memahami ya performansi daripada air standard analysis ya. Jadi analisis udara standar untuk internal combustion engine ya. Internal combustion engine itu ya motor pembakaran dalam yang berbasiskan pada siklus Otto. Siklus Otto itu mesin bensin, siklus diesel mesin diesel, dan siklus dual cycle ya. Dual cycle itu ya gabungan Otto dan diesel yang meliputi ya itu Anda bisa men-sketch PV dan TS diagram dan melakukan evaluasi properties, data-data properties pada tingkat keadaan ya, pada principal state ya. Kemudian applying, menerapkan energi, entropi, dan exergy balances. Nanti cuma kita exergy di termo 1 maupun termo 2, exerginya kita apa itu kita tidak kita ajarkan ya karena exergi cukup susah sehingga exergi itu bab 7. Jadi kita setelah bab 6 langsung bab 8. Bab 7-nya exerginya itu
kita skip ya. Terus kemudian determining net power output, jadi menentukan power daya output neto, thermal efficiency, dan mean effective pressure. Terus kemudian perform yang kedua, air standard analysis of gas turbine power plant based on Brayton cycle and its modification. Ya, jadi nanti performansi daripada analisis udara standar daripada sistem pembangkit daya gas yang berbasiskan siklus Brayton. Kalau uap itu siklus Rankine. Ya, siklus Brayton itu untuk siklus gas. Cycle Brayton standar, Brayton dan Brayton modification. Meliputi sama sket TS, diagram, and evaluating property data in principal state, ya, pada state principal state itu tingkat keadaan ya, applying mass, energy, entropy, and energy balances, determining net power output, thermal efficiency, backward ratio. Jadi di sini ada backward ratio itu besarnya daya yang dibutuhkan dibagi dengan daya yang dihasilkan. Dan and the effect of compressor pressure ratio. Yang ketiga, for subsonic and supersonic flow, troughs, nozzle, and diffuser. Jadi apa itu subsonic dan supersonic, aliran subsonic dan supersonic melalui nozzle dan diffuser. Ya, demonstrate understanding of the effect of area change, the effect of back pressure on mass flow rate and occurrence of cooking and normal shocks. Analyze the flow of ideal gases with constant specific heat. Ya, jadi ini. Jadi ada 3 ini nanti kita pelajari ya. Nanti untuk yang subsonik dan supersonik ini kita kasih contoh untuk turbojet gitu ya. Terus kemudian ya, terus kemudian ini tinjauan considering internal combustion engine. Ya, jadi ini ya review begitu ya. Ya, although most gas turbine are also internal combustion engine. Jadi meskipun sebagian besar turbin gas itu juga internal combustion engine, the name is usually applied to reciprocating internal combustion engine of the type commonly used in automobile, truck, and buses. Ya, jadi umumnya ya biasanya itu yang dimaksud internal combustion engine itu adalah untuk yang tipe reciprocating. Jadi dia menggunakan torak silinder. Ya, jadi sistem pembakarannya torak reciprocating. Reciprocating itu bolak-balik. Ya, itu yang biasa dipakai di automobil, ya sepeda motor, ya mobil, terus kemudian di transportasi ya truk dan bus. Ya, this engine differ from the power plant considered in chapter 8 because the processes occur with reciprocating piston cylinder arrangement and not in interconnected series of different component. Jadi engine ini ya berbeda dengan power plant yang ditunjukkan di bab 8. Jadi di bab 8 itu juga power plant itu biasanya disebut dengan external combustion engine. External combustion engine. Kalau yang ini itu internal combustion engine. Ya, jadi kalau yang internal combustion engine itu antara bagian-bagiannya itu menjadi satu. Jadi antara tempatnya combustion chamber, tempatnya pembakaran dengan dayanya itu jadi satu. Jadi langsung di situ mekanismenya ada ruang bakar, bahan bakar dimasukkan di situ, dicampur dengan udara, kemudian terjadi pencampuran di dalam ruang bakar, dikompresi, terus kemudian dikasih percikan bunga api, terjadi pembakaran, menghasilkan tekanan ya yang tinggi, suhu yang tinggi,
kemudian pistonnya terdorong akibat proses pembakaran itu, sehingga itu proses yang terjadi untuk di internal combustion engine. Kalau yang eksternal, ya, yang eksternal itu tidak begitu. Yang eksternal itu dia menggunakan antara komponen-komponen itu terpisah. Jadi di eksternal di bab 8 kemarin itu ada komponen boiler. Boiler itu untuk membakar bahan bakar. Dari boiler menghasilkan panas. Terus panasnya dipindahkan untuk memanaskan cooling system. Ya, cooling system. Terus kemudian di cooling system itu ya, cooling system itu selanjutnya nanti digunakan untuk memanaskan fluida kerja. Fluida kerja nanti dari situ setelah fluida kerja jadi panas nanti digunakan untuk menggerakkan turbin. Jadi antara komponen-komponennya itu tidak tersusun secara kompleks menjadi satu, tapi bagian-bagiannya berbeda sehingga itu dikatakan external combustion engine. Jadi mesin pembakaran yang di luar. Ya, jadi di sini because the processes occur with reciprocating piston cylinder arrangement, ya ini, jadi dia menjadi satu ini, maksudnya ini susunan torak silinder bolak-balik ini yang reciprocating and not in interconnected series. Ya, kalau yang di bab 8 itu komponen-komponennya terpisah dan disusun secara series of different component. Terus ini ya, two principal type of reciprocating internal combustion engine are the spark ignition engine and the compression ignition engine. Jadi ini dua tipe reciprocating engine, ya, itu spark ignition atau mesin bensin dan compression ignition atau mesin diesel. In the spark ignition engine, a mixture of fuel and air is ignited by spark plug. Jadi ini dibakar campuran udara dan bahan bakar dibakar menggunakan spark plug atau busi. It has advantage for application requiring power up to about 225 ya, kilowatt or 300 horsepower because they are relatively light and lower in cost. Spark ignition engine are particularly suited for use in automobile. Jadi ini banyak dipakai di otomobil dengan kapasitas yang rendah menengah lah. Ya, about 225 kW. 225 kW. Kalau sepeda motor itu berapa kW? Sepeda motor itu katakanlah horsepower-nya berapa? Mungkin sekitar 10 sampai 20 ya. Itu di sepeda motor. Kalau mobil itu bisa sampai 100. Mobil-mobil penumpang, kalau mobil yang bertenaga itu bisa 200. Ini mobil-mobil yang cc-nya tinggi ya, di atas 2000, bisa 2500 atau 3000, itu mungkin di atas 200 ya. Terus kemudian in compression ignition engine, air is compressed to a high enough pressure and temperature that combustion occur spontaneously when fuel is injected. Jadi dalam engine compression ignition ya, penyalaan kompresi, udara dikompresi pada high enough pressure and temperature that combustion occur spontaneously when fuel is injected. Ya, jadi ini udara dikompresi pada tekanan yang cukup tinggi ya, sehingga temperatur dan suhunya juga naik, dan kemudian pembakaran terjadi secara spontaneous, secara spontan ketika fuel is injected. Jadi di situ setelah dikompresi nanti bahan bakar diinjeksikan pada ruang bakar yang ada udaranya yang sudah ditekan dengan tekanan tinggi, sehingga nanti bahan bakar disemprotkan di situ, dia mencapai suhu
ignitionnya, suhu penyalaannya, makanya bahan bakar terus terbakar. Terus it is normally prefer to application when fuel economy and relatively large amount of power are required. Heavy truck and bus, locomotive and ship auxiliary power unit. Jadi ini normalnya atau umumnya itu untuk aplikasi-aplikasi ketika fuel economy and relative relatively large. Jadi ini untuk efisiennya lebih tinggi ya, untuk daya yang lebih tinggi ya, seperti truk, bus ya, dibutuhkan torsi yang lebih tinggi. In the middle range, spark ignition and combustion engine are used. Jadi dalam interval menengah ya, itu bisa digunakan dua-duanya. Nah ini introducing engine terminologi. Jadi gambaran sebuah mesin itu isinya ya. Ya, jadi di situ Anda coba bayangkan ya, mesin isinya seperti itu, ada silinder ya, jadi itu silinder yang warna coklat itu ya, terus kemudian silindernya itu dimensinya ya ada di di situ piston, ada piston, terus kemudian ada connecting rod, terus kemudian ada crankshaft ya. Crankshaft ini silinder, di atasnya silinder itu nanti yang jelas ada intake valve dan exhaust valve. Jadi ada katup udara masuk dan katup udara keluar, gas keluar, katup masuk dan katup keluar. Terus kemudian untuk mesin bensin ya, mesin bensin yang di tengah atas ini adalah busi spark plug ya, spark plug. Untuk mesin diesel yang di atas ini nanti injektor ya, jadi nanti beda. Untuk mesin bensin dia membutuhkan spark plug, dia membutuhkan pemicu ya, itu dari busi. Kalau sedangkan bahan bakarnya dimasukkan itu melalui karburator, melalui intake valve ya, katup masuk ya. Tetapi sekarang ada perkembangannya, di bensin juga ada mesin bensin injeksi. Jadi injeksi itu biasanya juga yang injeksi yang indirect ya, itu juga dia diinjeksikan di intake valve di belakangnya valve-nya ini ya. Jadi nanti begitu valve-nya buka, bahan bakar diinjeksikan sudah masuk. Tapi dalam perkembangannya sekarang juga sudah ada untuk internal combustion engine mesin bensin yang injeksi direct ya, direct injection itu juga ada, sehingga nanti di sini jadi double, ada busi dan juga ada injektor yang langsung dimasukkan ke ruang bakar ya. Terus kemudian nanti piston ini gerakannya dari bawah, itu dinamakan bottom top dead center ya, titik mati bawah, dan sampai titik mati atas. Nah, sampai titik mati atas itu nanti masih ada volume atau ruangan. Nah, ruangan itu dinamakan dengan clearance volume clearance. Gerakan piston dari titik mati atas dan bawah itu disebut dengan langkah ya. Terus kemudian gerakannya ini naik turun, terus kemudian dihubungkan dengan crankshaft ya, dihubungkan dengan connector rod, terus kemudian menggerakkan crankshaft ya, seperti ini.
Terus kemudian ini nanti kalau digambarkan dalam PV diagram, ya ini waktunya mau habis ya. Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Zoom-nya mau habis. Ini silahkan nanti masuk lagi ke link yang tadi ya. Ini kurang 1 menit ya. Jadi nanti ini PV diagramnya itu kalau dari piston tadi itu dipasangi alat ukur tekanan, ini itu adalah volumenya, ini tadi yang top dead center, titik mati atasnya, ini bottom dead center, titik mati bawah. Ya, sudah bisa masuk semua ya. Sudah bisa masuk semua? Sudah, Pak. Bisa dilihat ini ya. Saya lanjutkan yang gambar tadi ya ini. Ya. Jadi gambar tadi di dalam ruang bakar itu kalau nanti diukur, digambarkan apa itu besarnya tekanannya, itu ada bisa lihat ini kursornya bisa dilihat ini. Terlihat, Pak. Nah, ini ya. Jadi nanti dari sini kita anggap saja mulainya piston kita gambarkan dari titik mati atas. Jadi pistonnya posisi di atas. Ya, di atas. Terus kemudian ini langkah intake, langkah hisap. Jadi dia piston dari atas bergerak ke bawah. Langkah hisap sampai titik mati bawah. Di sini pada saat langkah hisap, di sini tekanan di dalam ruang bakar itu lebih rendah dibandingkan tekanan atmosfer. Jadi ini di sini itu tekanan 1 atmosfer. Ya. Jadi ini lebih rendah, jadi agak vakum jika udara di luar akan terhisap masuk ke dalam ruang bakar sampai
titik mati bawah. Ini berarti proses ini yang buka apa? Di proses ini yang buka apa? Di proses intake ini yang buka apa? Intake valve, Pak. Katup intake atau intake valve. Jadi intake valve-nya dia buka sehingga dia udara dari luar dia masuk ke dalam silinder. Ya, udara masuk sampai dia titik mati bawah. Udah setelah titik mati bawah, udara sudah masuk, ya itu intake valve-nya nutup. Ya, intake valve-nya nutup, dan exhaust valve-nya ya tetap masih nutup. Berarti di situ semacam di dalam itu ada apa itu? Di dalam ada udara, kemudian intake dan exhaust-nya itu nutup. Ya, sehingga udaranya ya sudah dia di dalam situ. Terus kemudian langkah berikutnya ini langkah kompresi. Jadi yang tadinya piston itu di posisi titik mati bawah, kemudian dia dikompresi. Ya, dikompresi kan tekanannya naik ya. Dikompresi volumenya turun, tekanannya naik. Terus sampai mendekati titik mati atas. Titik mati atasnya kan di sini, ini titik mati atas. Ya, mendekati titik mati atas itu kemudian tekanan dan suhu udara di dalam ruang bakar itu sudah semakin naik. Di sini selanjutnya kalau itu mesin bensin ya dipercikilah busi. Ya jadi campuran di sini ya, di sini ini yang masuk sebetulnya bukan udara ya. Jadi udara dan juga bahan bakar. Kalau di mesin bensin ya, udara dan bahan bakar itu sudah masuk, sehingga yang dikompresi ini campuran udara dan bahan bakar. Terus kemudian mendekati titik mati atas, diperciki spark plug ya, apa itu busi, kemudian terjadilah pembakaran. Terjadilah pembakaran ini jika tekanannya langsung naik. Jadi pembakaran itu terjadi pada volume yang sempit. Ya, jadi pada volume mendekati titik mati atas, sehingga volume di ruang bakar itu hanya volume clearance saja, volume sisa saja. Sehingga kenapa kok dibuat begitu? Kenapa sepeda atau ruang bakar, torak silinder ruang bakar itu dirancang itu volume clearnya kecil? Kenapa? Kok tidak dibuat aja besar? Karena di dalam internal combustion engine ini mengandalkan tekanan. Ya, jadi supaya pembakaran itu dampak tekanannya itu lebih terasa, ya, dampak tekanannya itu lebih terasa, maka dia dikondisikan pada volume yang kecil sehingga dia nanti menimbulkan kenaikan tekanan ini. Tekanannya naik sampai mencapai titik mati atas, ya, terus kemudian dia terus naik sampai dia mulai bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah. Ini dia puncaknya di sini, terus kemudian sudah ini kenapa kok ini kok turun? Karena tekanannya sudah kenaikannya tidak seberapa, tetapi volumenya sudah mulai bergerak ke bawah. Ini menjadi langkah ekspansi. Jadi setelah tinggi ini mendorong pistonnya ini ke bawah karena langkah ekspansi ini. Ini sebagai langkah kerja. Inilah langkah kerja inilah ya tenaga inilah yang digunakan untuk mendorong piston. Jika pistonnya bergerak ke bawah, ya piston itu selanjutnya dihubungkan dengan connecting rod, batang penghubung, ya penghubung yang disambungkan ke crankshaft, poros engkol, ya sehingga nanti bisa menghasilkan putaran poros. Ya, terus kemudian itu sampai
mendekati titik mati bawah. Terus kemudian setelah titik mati bawah, ini dari TM B, titik mati bawah, itu kemudian gas hasil pembakaran itu dibuang di exhaust. Ya, saat membuang inilah exhaust valve-nya buka. Dia dibuang, terus kemudian sampai titik mati atas, ini exhaust valve-nya nutup, kemudian intake-nya buka. Ini ngisep lagi udara dan bahan bakar. Dan begitulah seterusnya. Jadi proses yang terjadi itu sebetulnya ya seperti ini di ruang bakar itu. Di tekanan fungsi triangle. Ya, ini bisa dikatakan triangle, bisa dinyatakan dalam sudut, bisa dinyatakan dalam volume. Jadi ini bisa dibuka dalam sudut, ya, bisa dinyatakan dalam volume. Ya, terus kemudian di situ ada istilah mean effective pressure. Ya, mean effective pressure adalah ya the mean effective pressure is the theoretical constant pressure that if it acts in the piston during the power stroke would produce the same net work as actually developed in one cycle. Jadi mean effective pressure ini sebuah nilai tekanan tertentu ya yang jika dia itu active ya, beraktivitas dalam piston atau melakukan tekanan ke dalam piston selama langkah kerja. Jadi sebuah nilai tekanan tertentu jika dia itu dikalikan ya melakukan aktivitas selama langkah kerja, jadi dikalikan dengan apa itu langkahnya, volume langkahnya, maka menghasilkan power yang sama. Jadi ini powernya sepanjang langkah kerja itu yang mana? Ya ini, luasan ini. Ya, luasan ini. Nah, ini mean effective pressure itu adalah nilai tekanan tertentu jika dia melakukan kerja sepanjang langkah kerjanya itu menghasilkan luasan yang sama dengan luasan satu siklus kerja tersebut. Jadi ini mean effective pressure sama dengan net work for one cycle dibagi dengan displacement volume. Ya, displacement volume itu ya ini, volume dari TM B dikurangi TMA. Ya, network for one cycle itu ya ini. Proses kerja ini. Ya. Terus kemudian dari sini ada yang tanyakan? Ada, saya lanjutkan. Ya, jadi ini untuk analisis air standar, udara standar, ya, analisis udara standar, ya, itu detail study of the perform of a reciprocating internal combustion engine would take into account many feature, ya. This would include the combustion process occurring within the cylinder and the effect of irreversibilities associated with friction and with pressure and temperature gradient. Heat transfer between the gas in the cylinder and the cylinder wall and the cylinder wall and the work required to charge the cylinder and exhaust the product of combustion also would be considered. Owing to these complexities, accurate modeling of reciprocating internal combustion engine normally involve computer simulation. To conduct elementary thermodynamic analysis of internal combustion engine, considerable classification is required. One procedure is to employ
an air standard analysis having the following element. Ya, jadi ini analisis udara standar, detail study of the performance engine would take in, dinyatakan dalam beberapa fitur ya. This would include combustion process terjadi dalam silinder dan efek atau pengaruh daripada irreversibilities, jadi proses yang dia itu tidak dapat balik, ya tidak balik itu berarti proses yang ada losses di situ, ya dikaitkan dengan friksi, ya ini lossesnya atau rugi-ruginya berupa friksi and with pressure and temperature gradient, artinya pressure dan gradient tekanan dan suhu. Heat transfer antara gas di dalam silinder dan silinder wall, dan juga kerja yang dibutuhkan untuk charge the silinder, untuk menekan silinder, dan exhaust the product of combustion. Ya, ini beberapa permasalahan real di dalam siklus udara standar, sehingga nanti di sini kita melakukan pendekatan pakai udara standar. Ya, ini one procedure to employ an air standard analysis having the following element. A fixed amount of air model is an ideal gas is the working fluid. Jadi nanti udaranya itu kita anggap sebagai gas ideal. Ya, see tabel 9.1 for a review of ideal gas relation. The combustion processes is replaced by heat transfer from an external source. Ya, jadi proses combustionnya itu didekati atau diganti, ya, replace, didekati atau diganti atau diasumsikan sebagai heat transfer, sebagai key pada external resources. Jadi seakan-akan itu key external resources. There are no exhaust and intake process. Jadi di sana tidak mencakup proses exhaust dan intake. Ya, jadi proses pemasukan dan proses pembuangan. In an actual engine, the cycle completed by constant volume heat transfer processes taking place while the piston is the bottom dead center position. Jadi ini siklus ini dianggap complete by constant volume, ya, constant volume heat transfer. Ya, jadi dia dianggap prosesnya constant volume pada saat terjadinya heat transfer. Terus kemudian all processes are internally reversible. Ya, jadi ini reversible, dapat balik gitu ya. Nah, terus ini kalau crude air standard analysis for internal combustion engine, kayak di sini kalau crude air itu specific heat are assumed constant. Jadi nanti specific heat, panas spesifiknya diasumsikan konstan at ambient temperature value. With an air standard analysis, we avoid dealing with complexities of the combustion process and the change of composition during combustion. Jadi dengan analisis udara standar kita mendapati kompleksitas daripada proses pembakaran dan change composition dan adanya pergantian komposisi selama proses pembakaran. Comprehensive analysis require that such complexities be considered for a discussion of combustion, see chapter 13, ya. Although an air standard analysis simplifies the study of internal combustion engine considerable value for the mean effective pressure and operating temperature and pressure calculated on this basis may depart significantly from those of actual engine. Accordingly, air standard analysis allow internal combustion engine to be examined only qualitative
Ya, jadi meskipun sudah disederhanakan, ya itu studi atau belajar di intercombustion engine ini tetap engine considerable, jadi tetap ditinjau nilai value for the mean effective pressure, operating temperature, and pressure calculated on the basis may depart significantly from those of actual engine. Ya, ini mungkin langsung saja ke ini. Jadi ini persamaan apa itu yang nanti digunakan, ya, equation of state, persamaan gas ideal itu VV sama dengan nRT, ya, atau seperti itu, bersama 3.32 dan 3.33, change in U, W, U, and H. Ya, jadi ini entalpi dan energi dalam. Ya, jadi kalau UT2 minus UT1 sama dengan CV. Ya, jadi U itu nanti menggunakan konstanta heat, panas pada volume konstan. Kalau H, konstanta panas, CP pada tekanan konstan. Ya, konstan spesifik heat itu UT2 minus UT1 sama dengan CP T2 minus T1, HT2 minus HT1, CP T2 minus T1, ya. UT dan HT are evaluated from Procfruit table A22 for air mass basis and A23 for other gases, ya, molar basis. Ya, change in S, change in entropy, jadi ini change in U energi dalam dan H entalpi, yang ini entropi S. Nah, ini persamaannya. Ini persamaan lainnya ya nanti dibaca sendiri ya. Terus ya ini kita gambarkan proses yang tadinya aktualnya seperti tadi ya, itu nanti di termo itu didekati seperti ini saja. Jadi prosesnya itu mulai dari 1 sampai 4 sampai 1 lagi. 1 ke 2 itu didekati sebagai proses kompresi ya secara entropi konstan, isentropik 1 ke 2 ya. Proses 1 ke 2 an isentropic compression of the air ya. Ini pun dengan asumsi udara. Jadi ini udara dikompresi dari from bottom dead center to top dead center. Jadi dari titik mati bawah ke titik mati atas. Proses 2 ke 3 itu proses constant volume heat transfer. Jadi perpindahan panas, pemasukan panas ya, atau pemberian panas secara volume konstan ke to the air from an external source while the piston is at top dead center. Ya, jadi itu diberi panas dari sumber luar sampai kondisi pistonnya mencapai top dead center. This process is intense to represent the ignition of the fuel air mixture and the subsequent rapid burning. Ya, jadi proses ini secara intens untuk menggambarkan the proses ignition. Jadi ini proses ignitionnya digambarkan, diilustrasikan, diasumsikan, dicontohkan sebagai pemberian panas dari luar ya yang terjadi pada volume konstan. Terus kemudian proses 3 ke 4 itu proses isentropic expansion ya, proses kerja ya, langkah kerja. Jadi langkah kerjanya diasumsikan expansion proses terjadi secara isentropik juga. Terus kemudian proses 41 proses pembuangan panas yaitu complete the cycle by constant volume process in which heat is reject. Ya, ini ada rejected heat from the air
while the piston is at bottom dead center. Jadi kurang lebih seperti itu pendekatannya untuk R standar auto cycle. Itu yang sebelah kiri itu PV diagram, yang sebelah kanan itu TS diagram. Yaitu 1, 2, 3, 4, 1. Ya. Sampai sini ada yang tanyakan? Sampai sini ada yang tanyakan? Sepertinya belum ada, Pak. Ya, ini saya lanjutkan. Nah ini nanti persamaan-persamaan yang digunakan di dalam menganalisis siklus R standar auto ini, ya itu Anda bisa menghitung B12, proses 1-2 Anda hitung W-nya. Ini nanti silahkan diturunkan, ya persamaan-persamaan ini diturunkan dari persamaan kesetimbangan energi untuk siklus tertutup. Coba nanti semua latihan menurunkan proses menghitung efisiensi ya, sampai efisiensi ini ya, mulai W12, W34, Q23, Q41, kemudian W cycle, ya, kemudian sampai ke efisiensi, thermal efisiensi. Nanti coba semuanya diturunkan dari persamaan kesetimbangan energi sistem tertutup. Ya, dicoba. Ya, nanti dicoba sehingga ketemu persamaan-persamaan ini. Supaya apa? Ini tidak usah dihafalkan, tetapi Anda cukup memahami persamaan kesetimbangan energi untuk sistem tertutup, kesetimbangan massa untuk sistem tertutup. Dari situ nanti Anda bisa menurunkannya untuk penerapan aplikasi pada ini, pada siklus auto. Ya. Ini nanti jadi ada W12, W34, Q23 ini ya, semua diturunkan seperti ini sehingga nanti juga ini apa itu VR ya, VR2 dibagi VR1 sama, jadi ini untuk proses isentropik ya, itu nanti V reduksi 2 dibagi V reduksi 1 ya, itu sama dengan V2 per V1. Ini bisa dilihat di tabel A22 ya. Ini khusus untuk proses isentropik. Jadi proses isentropik ya, untuk proses isentropik ini 1, 2, dan 3, 4 itu berlaku hubungan tadi, hubungan VR sama dengan rasio VR sama dengan rasio V. Ya, pada proses 1 dan 2, dan ini proses 3 dan 4. Terus kemudian untuk code R standar basis, jadi untuk code R standar basis itu udaranya diasumsikan sebagai udara dingin, sehingga dia tidak mengalami perubahan terhadap suhu. Propertiesnya tidak mengalami perubahan terhadap suhu. Sehingga nanti T perbandingan T-nya sama dengan V1 per V2 ini. K konstan. Terus kemudian ini pengaruh dari kompresi rasio. Jadi ini kompresi rasio yang ditingkatkan, nanti efisiennya juga akan meningkat. Nah, kompresi rasio. Ini kompresi rasio 2, kompresi rasio 4, kompresi rasio 6, kompresi rasio
8. Ya. Nah, ini kita langsung ke contoh saja supaya Anda segera punya bayangan. Ya, analyzing the Otto cycle, the temperature at the beginning of the compression process of an air standard Otto cycle with a compression ratio of H is 540 degree Rankine. Yeah, the pressure is 1 atmosphere and the cylinder volume is 0.02 feet cubic. The maximum temperature during the cycle is 2600, 3600 degree Rankine. Determine A, the temperature and pressure of the end of each process of the cycle. B, the thermal efficiency, and C, the mean effective pressure in atmosphere. Ya, jadi di sini diketahui temperatur pada beginning, ya, pada permulaan proses kompresi daripada siklus Otto udara standar itu dengan kompresi rasio diketahui 8 adalah 540 Rankine. Ya, jadi suhunya 540, rasio kompresinya 8, pressure-nya 1 atmosfer. Berarti itu kondisi titik berapa? Titik 1. Kondisi titik 1 diketahui, tekanannya diketahui, suhunya diketahui. Terus kompresi rasio itu juga diketahui 8. Terus kemudian volumenya juga diketahui, volume satunya 0,02 feet cubic. Ya, kemudian diketahui juga maksimum temperaturnya. Ya, maksimum temperaturnya itu diketahui juga sebesar 3.600. Berarti titik 3-nya diketahui. Terus kemudian Anda diminta menghitung determine the temperature and pressure at the end of each process of the cycle. Ya, suhu dan tekanan pada akhir masing-masing proses dari siklus. Ya, jadi suhu dan tekanan, jadi Anda diminta menghitung suhu dan tekanan titik 1, titik 2, titik 3, dan titik 4. Terus kemudian yang B, the thermal efficiency, besarnya efisiensi thermal, dan C, besarnya Bmax. Ya, ini sehingga nanti usahakan Anda mengikuti metodologinya. Jadi metodologi penyelesaiannya itu setelah Anda baca soalnya, kemudian Anda selesaikan dengan metodologi. Yang pertama itu Anda kumpulkan yang diketahui itu apa. Ya, ya, know-nya apa? Know-nya apa? Itu yang diketahui dikumpulkan. Terus kemudian setelah yang diketahui dikumpulkan, kemudian yang ditanyakan apa? Jadi dari soal itu Anda kelompokkan, kumpulkan, oh ini data-data yang diketahui itu ini, terus kemudian parameter yang ditanyakan itu apa? Ya, ditulis di situ. Jadi ini yang no, an air standard Otto cycle with a given value compression ratio is executed with specified condition at the beginning of the compression stroke and a specified maximum temperature during the cycle. Ini bisa ditunjukkan nilai-nilainya ya boleh. Terus kemudian ditanyakan determine the max temperature and pressure of the end of each process, the thermal efficiency and mean effective pressure in atmosphere. Schematic and given data itu digambarkan pada PV dan TS seperti itu, 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 1. Ya, itu yang kiri itu PV diagramnya, yang kanan TS diagramnya. Terus kemudian setelah itu Anda buatkan asumsi atau engineering model atau model teknik atau asumsi atau penyederhanaannya. Jadi supaya ini bisa dikerjakan harus diasumsikan, harus disederhanakan. Ya, yang pertama itu
the air in a piston cylinder assembly is a closed system. Jadi ini udara di dalam pasangan torak silinder dianggap sebagai sistem tertutup. Ya, supaya apa? Supaya bisa menggunakan persamaan pada sistem tertutup. Terus kemudian the compression and expansion processes are adiabatic. Ya, jadi prosesnya terjadi secara adiabatik. Jadi di situ tidak ada interaksi panas. All processes are internally reversible. Jadi dia adalah reversible secara internal. Jadi dia bisa balik. Ya. The air is model as an ideal gas. Kemudian ideal gas, kinetic and potential energy effect are negligible. Jadi efek kinetik dan potential energy diabaikan. Nah ini ya, yang pertama analisis begin by determine the temperature, pressure, and specific internal energy at its principal state of the cycle. At T1 temperature when is 540 degree Kelvin. Tabel A22E given, ya jadi dari tabel A22E dengan kondisi T1 itu 540 ya Kelvin itu memberikan U1 itu sama dengan 92,04. Kemudian VR1 itu 144,32. Nah itu Anda harus dicek, harus kerjakan sendiri nanti ya. Contoh soal ini coba jangan melihat jawabannya, dikerjakan sendiri. Kalau nanti tidak bisa baru dilihat jawabannya, angkanya. Ya termasuk harus dicoba menghitung sendiri, termasuk mendapatkan U1, VR1. Ya di situ setelah didapatkan data U1 dan VR1 ya. Kemudian karena proses 1 kedua itu isentropik, maka berlaku persamaan perbandingan VR sama dengan perbandingan V. Sehingga VR2 per VR1 sama dengan V2 per V1. Sehingga Anda bisa mendapatkan VR2. Sehingga interpolating with VR2, jadi dengan VR2 diketahui, Anda lihat di tabel A22E juga lagi, Anda dengan VR2 yang diketahui yaitu 18,04, Anda mendapatkan T2 dan U2. Nah, terus kemudian P2 dihitung dengan persamaan gas ideal. PV sama dengan LRT ya. Itu atau persamaan 1 dan 2. Sehingga didapatkan P2-nya itu 17,96. The pressure at state 2 can be evaluated alternatively by using isentropic relationship. Ya, jadi Anda juga bisa menggunakan persamaan isentropik tadi. Jadi di isentropik itu bisa menggunakan perbandingan volume, bisa juga menggunakan perbandingan tekanan. Kalau perbandingan volume perbandingan VR sama dengan perbandingan V. Kalau perbandingan tekanan ya perbandingan P reduction ya P R sama dengan P perbandingan P-nya. Sign processes 2 3 occur at constant volume. The ideal gas equation of state given V3 sama dengan itu. Terus kemudian at T3 is 2000 600 Kelvin, tabel A22E give
U3 sama dengan sekian dan VR3 sama dengan sekian. For the isentropic expansion processes 3, 4, VR4 sama dengan itu. Terus kemudian P4 juga bisa dihitung di situ, sehingga nanti itu sudah berarti tingkat keadaan 1, 2, 3, 4, tekanan dan suhunya sudah didapatkan semua. Ya, terus kemudian untuk thermal efisiensi rumusnya bisa menggunakan 1 minus Q ya, atau persamaan 1 minus tadi U tadi ya, sehingga didapatkan 51%. Terus kemudian W cycle dihitung itu, terus kemudian persamaan kasih dia PP sama dengan MRT, terus kemudian W cycle dihitung ya, sehingga nanti didapatkan mapnya sama dengan 8,03 ATM. Itu jika menggunakan R standar analisis. Jika menggunakan crude air standar analisis, maka apa itu perbedaannya seperti yang di tabel yang kanan. Ya, jadi di sini menggunakan CP per CP sama dengan K, K-nya konstan 1,4. Ya, karena konstan. Jadi dia propertiesnya itu tidak berubah terhadap suhu, ya dia konstan. Makanya di sini T2-nya 1241, T3-nya tetap
Ya, sudah bisa masuk semua? Bisa, Pak. Ya. Ya, jadi seperti itu contoh soal untuk siklus Otto. Ya, nanti sama ini, nah, ya, nanti sama selanjutnya untuk siklus diesel. Jadi untuk siklus diesel itu ya dengan cara yang sama. Di sini bedanya proses pembakarannya itu terjadi secara isobaris. Ya, jadi pembakarannya terjadi isobaris, tekanan konstan 2/3. Kalau tadi isokoris, volume konstan. Lainnya sama. Tetapi meskipun hanya ini bedanya, nanti persamaan-persamaannya jadi beda. Ya, itu yang harus diperhatikan. Jadi di sini persamaannya beda, nanti makanya ini nanti silahkan diturunkan. Ya, diturunkan dari persamaan kesetimbangan massa dan kesetimbangan energi untuk sistem tertutup. Ya, untuk sistem tertutup, balan energi untuk sistem tertutup nanti diturunkan dari sana. Ya, terus kemudian nanti jadi seperti ini. Terus ini contohnya, contoh soalnya itu ini. Ya, ini juga ada contoh soalnya. Terus nanti dibaca juga untuk yang R standar dual cycle. Jadi untuk dual cycle, jadi siklus ganda. Siklus ganda itu artinya proses pembakarannya terjadi secara isokoris, volume konstan, dan juga terjadi secara isobaris, tekanan konstan. Ya, jadi tadi seperti ini sehingga prosesnya sampai 5, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 1. Nanti dibaca sendiri, sini persamaan-persamaannya, terus ini contoh soalnya. Ya, terus ini yang gas. Ya, kita sampai ke sini saja. Ya, kita sampai di sini sehingga yang menjadi penekanan saya, Anda pelajari lagi, ya baca lagi itu eh, basicnya ini, dasarnya siklus Otto ini persamaan balan energi untuk sistem tertutup dan balan massa. Terus kemudian dari situ kemudian diturunkan untuk siklus Otto, siklus diesel dan siklus gabungan ganda. Terus kemudian contoh soalnya dilatih lagi, ya. Anda coba kerjakan lagi itu contoh soalnya. Terus kemudian nanti setelah itu tugasnya 3 soal untuk 1 oto, 1 diesel, 1 ganda. Jadi ini tugas yang pertama. Ya, sampai sini ada yang ditanyakan? Jadi untuk tugas nanti dikerjakan di 1 buku. Jadi Anda membuat 1 buku tugas. Jadi tugasnya itu ditulis tugas pertama. Bisa jadi minggu depan saya lihat tugasnya, bisa jadi ya tidak. Tetapi tugas itu dikerjakannya cuma seminggu. Sehingga sewaktu-waktu saya minta ya Anda tinggal ngasihkan saja. Kalau tidak minta ya Anda tetap bawa. Paham? Paham, Pak.
Mbak. Ya, jadi nanti tugasnya dikerjakan di buku, Anda silakan boleh itu buku, boleh. Boleh itu Anda beli kertas A4 satu rem dibagi-bagi, nanti di kertas A4 ya boleh. Silahkan saja, ya itu harus dibawa setiap kuliah. Jadi nanti kalau diminta dikumpulkan ya dikumpulkan, kalau tidak dikumpulkan ya dibawa Anda dulu. Tapi harus dikerjakan tugas tiap minggu itu nanti akan ada tugas ya. Terus kemudian minggu depan itu kita kuliah offline. Jadi persyaratan yang kemarin saya sampaikan harus bawa buku, harus bawa kalkulator, ya datanya tepat waktu itu ya kita terapkan mestinya hari ini, tapi karena ini online nggak bisa mengevaluasi ya kita terapkan mulai minggu depan. Ya, ada yang ditanyakan? Pak, untuk tugasnya nomor berapa saja ya, Pak? No, tugasnya itu silakan dicari sendiri. Ya, jadi silakan karena pada dasarnya tugas itu untuk latihannya mahasiswa. Jadi silakan tugas tentang siklus oto, tentang siklus diesel dan tentang siklus gabungan. Silakan diambil. Ya, boleh sama dengan temannya, boleh juga tidak. Ya, usahakan itu Anda sudah mandiri, sudah paham bahwa tugas itu bukan untuk apa itu dikumpulkan ke saya, bukan, tetapi yang lebih penting itu untuk latihannya Anda. Makanya saya juga tidak tahu nanti tugas itu apakah dikumpulkan atau tidak. Ya, begitu eh, ya. Jadi dikumpulkan apa tidak itu saya tidak tahu. Makanya tetapi apa itu maknanya tugas itu untuk latihan Anda. Jadi Anda silakan melihat soal-soal di soal berarti yang digunakan buku yang edisi ke-8. Ya, edisi yang terbaru kemarin. Edisi ya, itu silakan ditulis nomornya. Jadi nomor misalkan 9.5, 9.7, 9.6 misalkan. Ya silahkan saja. Ya yang penting satu soal terkait tentang oto, satu soal terkait tentang diesel, satu soal terkait dengan dual. Tujuannya supaya Anda bisa latihan. Ya sehingga nanti sesuai dengan learning outcome tadi itu, luaran pembelajarannya Anda sudah memahami siklus oto, diesel dan gabungan. Nah, itu nanti eh, mengukurnya Anda bisa memahami atau belum ya dari tugas yang Anda kerjakan. Kalau tugasnya itu Anda kerjakan tentang itu sudah bisa ya bisa dikatakan oh Anda sudah memahami. Tapi kalau itu tugasnya belum bisa ya Anda belum bisa memahami. Mungkin ada yang ditanyakan? Ya, ada yang tanyakan? Sepertinya tidak ada. Tidak ada ya. Kalau tidak ada, mungkin saya akhiri sampai di sini ya. Makasih ya. Ini sudah jam 9 ya. Pas ya. Kita akhiri sampai sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.
Pak.